Eh, Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustadz Rizal Hassani, yang kami hormati Ibu narasumber kami, Ibu Dr. Nurmiati Amir, spesialis kesehatan jiwa konsultan. Selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, seluruh peserta Zoom Al Hassani yang kami banggakan. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah ya, pada pagi ini kita kembali mengikuti kajian tematik ya yang diadakan 1 minggu sekali di dalam pembelajaran metode Al-Hassani. Yang mana kajian tematik ini adalah untuk menambah keyakinan kita tentang ayat suci Al-Qur'an ya, bahwa ayat suci Al-Qur'an selalu memberikan sinyal-sinyal ya yang sangat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia di dunia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa sehat itu tidak hanya bebas ya dari penyakit atau kelemahan atau cacat saja. Tapi sehat mempunyai arti yang lebih luas. Kalau menurut WHO adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial ya. Nah, kemudian kalau menurut Kementerian Kesehatan ini lebih luas lagi ya. Jadi menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dikatakan sehat itu adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, dan spiritual. Nah, ini yang sangat penting ya. Jadi bahwa sehat itu tidak hanya fisik dan mental, tapi juga spiritual ya, baru maupun sosial ya, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, baiklah pada kesempatan ini ya, dalam rangka meningkatkan keimanan kita ya, kesehatan mental kita untuk mengetahui hubungan ibadah dan dengan kesehatan mental, maka pagi ini kita melaksanakan kajian tematik. Baiklah, sebelum sampai ke narasumber kita, pertama mungkin ada pengarahan yang berhubungan ya dengan ayat suci Al-Quran disampaikan oleh Pak Ustadz kita, Pak Ustadz Rizal Al-Hassani. Kepada Pak Ustadz kami persilakan Pak. Syukran Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ayatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah kepada kita semuanya. Kita lahir dalam keadaan Islam, kita Allah berikan nikmat iman, Allah berikan kita nikmat panjang umur, sehat badan dan sehat jiwa. Kali ini pagi ini kita buat tema sehat jiwa, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Selawat dan salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bu Dr. Nurmiati Amir, SPKJ dari FKUI dan RCM Jakarta, sebagai narasumber utama kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Prof. Khairil Anwar, orang tua kita yang ada di Zoom ini, juga Prof. Anapi dan bapak-bapak, ibu-ibu yang lain, yang tidak dapat saya sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Karena perlu sebutkan nama, semuanya nanti artinya ceramahnya nama aja isinya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi ayat sudah kita bahas, dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 8, Allah mengatakan memberikan sinyal. Alladzina amanu, orang-orang yang mereka telah beriman kepada Allah, mempasrahkan dirinya semua kepada Allah. Semua tindak tanduknya dikaitkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allazina amanu wa tatma'innul qulub. Maka hati-hati mereka akan tenang. Nah, hati tenang ini apa dampaknya kepada kehidupan kita? Alhamdulillah akan dikupas tuntas oleh Bu Dr. Nurmiati Amir. Nah, kemudian dizikrillah. Jadi tenang hati itu dengan mengingat Allah. Dengan beriman kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati jadi tenang. Nah, kemudian Allah katakan, ala melainkan hanyalah bizikrillahi, dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub,
hati tenang. Nah, kalau hati sudah tenang, dunia lapang. Kalau dunia sudah lapang, kesehatan badan akan datang. Nah, nanti mungkin Ibu Nurmiati Amir akan membahas secara tuntas. Kali ini mungkin Ibu Nurmiati Amir bersama saya akan menyampaikan dulu secara garis besarnya apa ketenangan hati dengan kesehatan mental dan fisik manusia. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Bu Dr. Bu Nurmiati Amir. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Bu Nurmiati Amir. Waalaikumsalam Pak Ustadz Rizal. Di mana Ibu sekarang Ibu? Saya udah 2 tahun ini di Padang, tapi hari ini saya ada di Pasar Baru di kampung halaman. Oh, waktu ke Jakarta atau ke RCN kapan itu Bu nanti tugasnya? Saya sekarang masih mengajar daring, Yo, tapi nanti kalau betul-betul udah aman, saya balik ke Jakarta. Di Jakarta Ibu tinggal di mana? Di Jakarta saya tinggal di Durensawit. Oh, dekat Sentul Bu ya. Memang Sentul nanti Bu ya. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu sering datang ke Zoom-nya Al-Thani Bu ya. Memberikan penjelasan kami. Terima kasih. Silakan Bu Nurmiati, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu untuk membuat insight. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi moderator Pak Ustadz Rizal. Terima kasih juga kepada sahabat saya Dr. Adril yang mengundang saya untuk join di Zoom ini. Dan di sini juga banyak saya lihat tuh teman-teman saya, ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Jakarta yang hadir di sini. Dan yang saya hormati semua peserta pada Zoom ini yang tidak akan saya sebutkan satu persatu namanya. Ete Indah Basabui. Namun Allah semua yang hadir ini bisa berbahasa Minang, tapi saya lihat ada beberapa yang pasti nggak bisa berbahasa Minang. Baik, saya akan berbicara tentang pengaruh ya ibadah-ibadah. Ada 3 ibadah utama ya, sholat, puasa, dan membaca Al-Quran ya terhadap kesehatan jiwa melalui perubahan-perubahan yang terjadi di otak kita. Ya, karena kebahagiaan seperti tadi udah diutarakan oleh Ibu Nel dengan lengkap ya. Dari WHO bagaimana definisi kesehatan jiwa, dari Kemenkes kita juga memperluas ya kesehatan jiwa. Jadi seperti tadi dikatakan bahwa jiwa yang sehat itu seseorang itu merasa bahagia. Jadi dia merasa bahagia, jadi bahagia itu ya artinya dia tidak ada tekanan, tidak ada stres, tidak ada marah, tidak ada kebencian ya. Tidak ada kedengkian, tidak ada keirian, tidak ada kesedihan ya di dalam dirinya gitu. Jadi dia merasa bahagia. Dan kemudian orang-orang yang berjiwa sehat itu mampu menghadapi tantangan hidup. Jadi tantangan hidup ini banyak sekali ya. Kita menyebutnya suatu stresor, tekanan. Macam-macam. Ada tekanan karena kita penyakit fisik, ada tekanan karena sosial kita, ya. Secara sosial ada tekanan karena ekonomi kita yang kurang, ada bermacam tekanan yang kita hadapi. Orang yang berjiwa sehat itu, orang itu mampu menghadapi tekanan itu. Karena tekanan itu, stresor itu, tidak hanya berdampak kepada jiwa, tetapi juga berdampak kepada fisik. Ya, misalnya sekarang kita kehilangan pasangan hidup atau kehilangan anak kita, itu suatu stresor. Nah, stresor itu mempengaruhi hormon dalam tubuh kita. Ada suatu hormon dalam tubuh kita yang meningkat. Nah, hormon yang meningkat itu berpengaruh kepada fisik kita. Bisa tekanan darah kita naik, bisa gula kita naik gitu ya, bisa penyakit-penyakit alergi kita muncul gitu ya. Banyak kondisi fisik yang bisa dicetuskan. Nah, bisa juga terjadi kesehatan jiwa kita terganggu. Orang mengalami depresi, misalnya depresi itu perasaan sedih yang terus-menerus, rasa malas, tidak ada tenaga ya. Tidak mau bersosialisasi dengan orang, ada rasa rendah diri gitu. Kadang-kadang berpikir ya untuk apa hidup lagi gitu, mungkin lebih baik mati aja gitu.
Atau kadang-kadang memang orang melakukan tindakan untuk mengakhiri hidupnya. Kita bisa dengar ada orang yang bunuh diri ya. Jadi itu dampak daripada stresor itu. Nah, orang yang sehat jiwa itu adalah orang yang mampu menghadapi stresor tadi. Jadi dia punya kiat ya menghadapi stresor itu. Kita akan bahas nanti bagaimana pengaruh puasa terhadap kemampuan kita menghadapi stresor. Bagaimana pengaruh sholat ya terhadap kemampuan kita mengatasi stresor. Bagaimana pengaruh membaca Al-Quran terhadap jiwa kita sehingga jiwa kita benar-benar sehat. Nah, jadi itu akan kita bahas nanti dari berbagai aspek ya, termasuk aspek biologiknya ya. Biologik akan menerangkan aspek-aspek pengaruhnya terhadap otak kita karena otak ini yang mengatur semuanya. Mengatur fisik kita, mengatur emosi kita, semua ada di dalam otak. Ada bagian-bagian otak yang berfungsi untuk itu. Dan tekanan tadi itu akan mempengaruhi itu. Mempengaruhi bagian-bagian otak tertentu ya. Nah, terus orang yang sehat itu ya dia berfungsi ya. Jadi dia mandiri ya. Artinya baik secara ekonomi dia mau berusaha gitu, tidak bermalas-malasan gitu. Sehingga memang hidupnya menjadi lebih baik ya. Jadi itu yang utama nanti akan saya bahas. Barangkali sebagai pengantar Pak Ustadz sampai di dulu, nanti akan saya share screen-nya. Oke, Bu Dokter, karena komunitas kita pencinta Quran, kita prioritaskan Al-Quran gimana Bu Dokter? Boleh. Nanti ya, jadi periode pertama ada waktu lebih, mungkin ada beberapa episode kita. Episode pertama Quran dulu, episode berikutnya sholat, episode berikutnya puasa. Mungkin gitu Bu Dokter ya? Iya, oke. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar dari kami, cukup sekian. Nanti kami sambung lagi dengan yang lebih rinci ya. Demikian Bapak Ibu semuanya, semoga bermanfaat bagi kita, dan sekali lagi ini sangat-sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Bagaimana ketenangan jiwa dicapai dengan mendalami Al-Quran. Demikian, dari kurang mohon maaf. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.